Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala tentu atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki Isya Jumat, pertama terdahulu kami mengajak kepada jemaah yang masih berada di rumahnya atau sedang dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian selanjutnya kepada jemaah yang berada dalam masjid untuk mengisi saf kosong yang berada di depan. Kemudian untuk anak-anak sekalian agar tidak ribut main handphone, main game ketika acara Jumat sedang berlangsung. Hadirin sekalian, saya jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian selanjutnya, Jumat lalu tanggal 9 Januari 2025, saldo masjid kita sebanyak Rp1.034.000. Kemudian ada pun pemasukan kotak amal sebanyak Rp333.000. Kemudian selanjutnya pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp250.000. Dan hal ini yang pertama dari Ibu Hajjah Harfiani dan Kaleles sebanyak Rp100.000. Yang kedua dari Bapak Haji Suwardi Dengesa sebanyak Rp100.000. Kemudian yang ketiga dari Bapak Ibrahim Desitaba sebanyak Rp50.000. Pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, sehingga total saldo akhir Masjid Abdullah Abdurrahman sampai hari ini sebanyak Rp1.067.000. Kepada para donatur, kepada para dermawan, dan kepada muslimin yang telah menyumbangkan, menginfakkan hartanya untuk operasional masjid kita, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Penyampaian selanjutnya jemaah sekalian yang insyaallah bertindak selaku khatib hari ini tanggal 16 Januari 2026 adalah Al-Ustaz Muhammad Rizwan Hafizahullah Ta'ala sekaligus sebagai imam, kemudian muadzin salah satu dari jamaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang penuh berkah ini kita masih dapat berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama Islam adalah agama nasihat. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya nasihat di dalam agama kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara agama dan nasihat. Olehnya itu jemaah sekalian, jika kita mendapatkan sebuah nasihat, entah itu dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, atau bahkan dari orang lain, maka seharusnya kita bahagia, seharusnya kita senang, karena tidaklah seseorang itu menasihati kita, melainkan mereka menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka jemaah sekalian, terlebih lagi jikalau nasihat tersebut datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentu kita lebih layak, lebih harus, lebih wajib untuk mendengarkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Olehnya itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada seluruh umatnya. Itu nasihat yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah setiap perbuatan dosa dengan al-hasanah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini terdapat 3 nasihat yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nasihat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita sering mendengarkan wasiat takwa, kita sering mendengarkan nasihat takwa, yang mana di setiap Jumatnya khatib menyampaikan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah makna dari takwa itu? Dan ternyata jemaah sekalian, definisi atau makna dari takwa tersebut itu banyak disampaikan oleh para ulama. Mereka berbeda dari segi definisi, akan tetapi tujuannya sama. Dan di antara makna takwa yang paling bagus, itu sebagaimana disebutkan oleh Talib ibn Habib rahimahullah. Beliau berkata bahwa takwa adalah an ta'ala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas bimbingan dari Allah, tarju thawab Allah, dalam rangka engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah, dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah,
dalam rangka engkau takut atas hukuman dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna takwa. Seseorang senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, tidaklah seseorang dikatakan bertakwa jikalau dirinya masih mengerjakan maksiat. Tidaklah ia dikatakan bertakwa jikalau ia tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang dikatakan bertakwa jikalau ia menelantarkan salatnya. Tidak dikatakan bertakwa jikalau ia salatnya hanya sekali sepekan, hanya di hari Jumat saja, atau lebih parahnya lagi 2 kali setahun, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Dan tidaklah dikatakan seseorang itu bertakwa jikalau ia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba setelah kematiannya. Nabi Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, karena dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan surga untuk kita. Mungkin saat ini atau sering kita dengarkan kata wasiat. Yang pertama kali terbetik di dalam hati kita wasiat berupa harta benda. Namun ternyata jemaah sekalian, di sana ada warisan yang lebih dahsyat daripada warisan harta benda, yaitu warisan berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami berikan, yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita menginginkan warisan berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, hendaknya senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka jemaah sekalian, ini nasihat pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan dosa dengan al-hasanah. Makna al-hasanah di sini jamaah sekalian itu ada 2. Yang pertama bermakna bertobat, sehingga makna dari wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah setiap perbuatan dosa itu dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari makna al-hasanah, yaitu senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan setelah melakukan dosa. Karenanya jemaah sekalian, makna yang dari hadis atau wasiat yang kedua tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah setiap perbuatan dosa itu dengan bersegera melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Maka setiap kali seseorang atau setiap kali kita terjatuh ke dalam dosa, maka hendaknya kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera melakukan amalan-amalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhhibunas sayyi'at." Sesungguhnya al-hasanat itu bisa menghilangkan, menghapuskan dari dosa-dosa hamba. Dan ingat jemaah sekalian, dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah dari amalan-amalan kebaikan kita adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Maka jemaah sekalian, ini nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang terakhir, nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia itu dengan akhlak yang baik.
Dan akhlak yang baik itu jamaah sekalian ada 3. Yang pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berakhlak baik kepada Allah? Itu dengan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian akhlak yang kedua yaitu akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencontoh sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan-amalan yang kita kerjakan yang tidak ada contohnya dari Nabi itu akan tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan di dalam hadis yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu." Barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka ini pentingnya jemaah sekalian, seorang hamba itu beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan itu amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jemaah sekalian 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Yaitu yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, ketika kita terjatuh ke dalam dosa, hendaknya kita melakukan al-hasanah, kebaikan atau bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu hendaknya kita berlaku baik kepada sesama manusia, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan melakukan 3 nasihat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, kami kembali menasihatkan, mewasiatkan kepada diri kami dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Tsuma'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikati al-musabbihati bi qudsihi wa qala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا سووا sufufakum suddul khalal. Safnya diluruskan dan dirapatkan, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Nggih.